Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri, di Shyflash Mystery, serta para pembaca yang selalu setia di shyflash.com. Selamat datang kembali di rentang malam yang kelam, di mana misteri belum usai bahkan setelah sebuah kemenangan diraih. Kita kembali melanjutkan perjalanan maya yang jauh dari kata selesai. Ada sebuah kebisikan kuno yang mengatakan bahwa ketika kita menutup satu pintu kegelapan, seringkali kita justru membuka pintu yang lebih gelap lagi. Itulah yang dirasakan Maya. Kemenangannya atas Ki Gentur di dimensi gaib terasa hampa, seperti memenangkan pertempuran kecil di tengah perang yang tak berujung. Kegelapan yang ia kalahkan ternyata hanya meninggalkan luka, dan dari luka itu, tumbuh ancaman baru yang lebih personal, lebih penuh dendam. Kini, di lorong rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat kesembuhan, Maya berhadapan dengan arwah yang terluka, Nyai Kanti, yang merasuki tubuh orang-orang yang ia cintai. Seruan dari masa lalu ini menuntut pembalasan, dan memaksa Maya untuk memahami bahwa musuh terbesar bukanlah monster yang ia kalahkan, melainkan penderitaan yang ia tinggalkan. Pertarungan untuk jiwa-jiwa yang tersesat akan segera dimulai, dan kali ini, medan perangnya adalah di dalam hati mereka yang terikat. Kesadaran kembali kepada saya secara perlahan. Saya masih di ruangan di rumah Bibi Sari, tapi sekarang berbaring di lantai di luar lingkaran. Bibi Sari membungkuk di atas saya, wajahnya penuh kekhawatiran. Maya, kamu mendengar saya? Saya mengangguk perlahan. Kepala saya pusing, seperti abis berputar-putar cepat. Bahu saya di mana Ki Gentur mencakar masih sakit, tapi ketika saya sentuh, tidak ada luka. Hanya bekas merah seperti memar. Kamu berhasil, bisik Bibi Sari, membantu saya duduk. Kamu memutuskan perjanjiannya, tapi Ki Gentur, lihat, Bibi Sari menunjuk ke tengah lingkaran. Di sana, di mana cermin tadi berada, sekarang ada asap tipis berwarna kehitaman. Asap itu membentuk wajah Ki Gentur, tapi sekarang terdistorsi oleh penderitaan. Perjanjianku, suaranya parau, hampir tidak terdengar. Kau putuskan, tapi ini bukan akhir. Kekuatan itu akan menuntut pembayaran. Wajah asap itu mulai memudar. Tunggu, teriak saya, apa yang terjadi pada korban-korbannya? Jiwa-jiwa yang terjebak, tapi Ki Gentur sudah hampir hilang. Kata-kata terakhirnya terdengar seperti angin berbisik, mereka, milik kegelapan sekarang. Seperti aku, lalu dia hilang sepenuhnya. Saya menatap tempat dia menghilang, perasaan campur aduk. Saya mengalahkannya, tapi tidak merasa menang. Jiwa-jiwa itu masih terjebak, termasuk Mbah Ratu. Bibi Sari memegang bahu saya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Maya. Sekarang kita harus memastikan Ki Gentur benar-benar pergi. Tapi sebelum kami bisa melakukan apapun, telepon saya berdering. Dari rumah sakit, suara perawat panik. Nyonya Maya, Anda harus segera ke sini. Pasien Bima dan Rina, mereka bangun. Tapi ada sesuatu yang salah. Kami bergegas kembali ke rumah sakit. Di lorong menuju kamar mereka, sudah ada keributan. Suara teriakan, suara barang pecah. Kami masuk ke kamar Bima. Dia tidak lagi di tempat tidur. Dia berdiri di tengah ruangan, tapi posturnya aneh, kepala miring, tubuh bergerak tersentak-sentak seperti boneka yang talinya ditarik tidak beraturan. Dan matanya, hitam pekat, dengan titik-titik merah. Tapi yang lebih mengerikan, di sudut ruangan, Rina berdiri dengan postur yang sama. Mereka berdua seperti dikendalikan oleh sesuatu atau seseorang. Ki Gentur, bisik saya. Tapi Bibi Sari menggeleng. Bukan, energinya berbeda, lebih feminin. Rina membuka mulutnya. Suara yang keluar bukan suaranya, juga bukan suara Ki Gentur. Ini suara perempuan, lebih muda, penuh dendam dan kesedihan. Gentur? Di mana Gentur? Saya dan Bibi Sari bertukar pandang. Siapa Anda? Tanya Bibi Sari. Namaku, Kanti, Nyai Kanti. Suara itu terisak. Dia menjebakku. Dia mengikat jiwaku.
Sekarang aku bebas? Atau ini jebakan lain? Nyai Kanti, nama itu tidak asing. Saya teringat buku harian Mbah Ratu. Di salah satu halaman, ada catatan tentang Nyai Kanti, korban pertama Ki Gentur, puluhan tahun yang lalu. Ki Gentur sudah pergi, kata saya hati-hati. Perjanjiannya terputus. Pergi, teriak suara itu melalui mulut Rina dan Bima secara bersamaan. Tidak mungkin, dia harus membayar, dia harus menderita seperti yang dia lakukan padaku. Kamar itu bergetar, peralatan medis berjatuhan dari meja. Lampu berkedip-kedip. Nyai Kanti, tenang, kata Bibi Sari dengan suara lembut tapi tegas. Kami bukan musuhmu, kami juga korban Ki Gentur. Tapi dia pergi, dan aku masih terjebak. Jiwa-jiwa kami semua masih terjebak di dimensi itu. Saya memahami sekarang, ketika perjanjian Ki Gentur terputus, jiwa-jiwa yang terikat padanya tidak otomatis bebas. Mereka masih terjebak di dimensi kegelapan. Dan Nyai Kanti, sebagai korban pertama dan mungkin yang paling kuat, berhasil mengambil kendali atas Rina dan Bima, dua orang yang masih memiliki sisa hubungan dengan Ki Gentur melalui simbol di tubuh mereka. Apa yang kamu inginkan, Nyai Kanti? Tanya saya. Pembalasan, jeritnya. Aku ingin dia menderita, aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan selama puluhan tahun, terjebak dalam kegelapan, sendirian, menderita. Tapi Ki Gentur sudah pergi. Atau setidaknya, kekuatannya terputus. Atau mungkin tidak sepenuhnya. Bibi Sari tampaknya berpikir sama. Maya, ketika kamu memutuskan perjanjian, apa yang terjadi pada Ki Gentur? Apakah dia mati? Saya mengingat kembali. Dia bilang, kekuatan itu akan menuntut pembayaran. Artinya, mungkin dia belum sepenuhnya pergi. Mungkin dia masih ada di dimensi kegelapan. Tapi sekarang sebagai korban, bukan penguasa. Nyai Kanti tertawa, tawa pahit, penuh kepahitan. Jadi dia terjebak di sana, bersama kami. Baik, biar aku yang memberinya sambutan. Tunggu, kata saya, jika kamu kembali ke dimensi itu, kamu mungkin tidak bisa keluar lagi. Apa bedanya? Suara Nyai Kanti sekarang lebih lemah, lebih sedih. Di sini atau di sana, aku tetap terjebak. Tapi setidaknya di sana, aku bisa membuatnya menderita. Saya melihat Rina dan Bima. Mereka masih berdiri dengan postur aneh, tapi sekarang ada air mata mengalir di pipi mereka. Nyai Kanti menangis melalui mereka. Ada cara lain, kata Bibi Sari tiba-tiba. Kamu tidak harus terjebak selamanya, Nyai Kanti. Jiwa-jiwa bisa dibebaskan, bisa melanjutkan perjalanan. Bagaimana? Bibi Sari menatap saya. Upacara pembebasan, tapi butuh kekuatan besar, dan butuh pengorbanan. Saya tahu kemana arah ini. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus kembali ke dimensi kegelapan. Tapi kali ini, bukan untuk bertarung. Untuk membebaskan, kamu harus menemukan jiwa-jiwa itu, termasuk Nyai Kanti, Mbah Ratu, semua korban Ki Gentur, dan membawa mereka keluar. Dan Ki Gentur, Bibi Sari diam sejenak. Dia juga korban, dalam caranya sendiri. Tapi pilihannya sendiri yang membawanya ke sana. Itu bukan untuk kita putuskan. Nyai Kanti protes melalui mulut Rina. Tidak. Dia harus dihukum, dan dia akan dihukum, kata Bibi Sari dengan tegas. Tapi bukan oleh kita. Kekuatan yang dia ajak berjanji akan memberikan hukumannya sendiri. Percayalah, itu akan lebih mengerikan dari apapun yang bisa kita lakukan. Rina dan Bima tiba-tiba kolaps, jatuh ke lantai. Asap tipis keluar dari mulut mereka, membentuk sosok perempuan muda dengan pakaian tradisional Jawa dari era yang lalu. Nyai Kanti dalam wujud arwahnya yang sebenarnya. Dia cantik, tapi wajahnya hancur oleh penderitaan. Matanya penuh air mata yang tidak bisa jatuh karena dia sudah mati. Sudah lama sekali sejak seseorang melihatku seperti ini, bisiknya. Sejak Gentur mengkhianatiku. Ceritakan pada kami, ajak Bibi Sari dengan lembut. Dan Nyai Kanti bercerita.
Dia adalah istri Ki Gentur di kehidupan sebelumnya. Mereka berdua belajar ilmu spiritual, tapi dengan tujuan berbeda. Nyai Kanti ingin menyembuhkan, Ki Gentur ingin menguasai. Ketika Nyai Kanti menolak membantunya dalam ritual gelap, Ki Gentur mengkhianatinya, menggunakan jiwanya sebagai pembayaran pertama dalam perjanjian dengan kegelapan. Dan sejak itu, aku terjebak, katanya. Menontonnya menjadi monster. Menontonnya menghancurkan orang lain seperti dia menghancurkan aku. Saya merasa sedih yang mendalam. Nyai Kanti bukan monster. Dia korban. Seperti semua korban Ki Gentur. Saya akan membantu membebaskanmu, janji saya. Semua korban. Nyai Kanti menatap saya lama. Kamu berbeda dari yang lain. Kamu tidak hanya melihat kegelapan. Kamu melihat penderitaan di baliknya. Dia mendekat, tangan transparannya hampir menyentuh wajah saya. Aku akan membantumu, tapi ada syaratnya. Apa? Ketika kamu masuk ke dimensi itu lagi, kamu akan menemukan Gentur. Beri aku 1 menit bersamanya. Hanya 1 menit. Lalu kamu bisa melakukan apa yang harus kamu lakukan. Saya menatap Bibi Sari. Dia mengangguk pelan. Baik, kata saya. 1 menit. Nyai Kanti tersenyum, senyum pertama yang tidak penuh penderitaan. Terima kasih. Sekarang, persiapkan dirimu. Dimensi kegelapan tidak akan menyambutmu dengan baik kali ini. Sekarang kamu bukan hanya penyapu kegelapan. Kamu adalah ancaman bagi keseimbangan mereka. Dia mulai memudar. Aku akan menunggumu di sana. Dan aku akan mengumpulkan yang lain. Mereka akan mendengarkan aku. Mereka percaya padaku. Lalu dia hilang. Rina dan Bima bergerak, mengeran. Mereka bangun, bingung, tidak ingat apa yang terjadi. Simbol di leher mereka sudah hilang. Tapi saya tahu, pertarungan belum berakhir. Malah, bagian tersulit masih menanti. Kembali ke dimensi kegelapan, membebaskan jiwa-jiwa yang terjebak, dan menghadapi Ki Gentur sekali lagi, tapi kali ini, bukan sebagai musuh yang perkasa, tapi sebagai korban dari kekuatannya sendiri. Persiapan untuk kembali ke dimensi kegelapan lebih rumit dari sebelumnya. Bibi Sari menjelaskan bahwa kali ini, saya tidak hanya akan masuk sebagai pengunjung, tapi sebagai pembawa perubahan. Dan dimensi itu tidak akan menyukainya. Kamu akan menghadapi lebih dari sekadar Ki Gentur, kata Bibi Sari sambil menyiapkan ritual. Kamu akan menghadapi penjaga dimensi itu sendiri. Kekuatan yang menerima pembayaran Ki Gentur selama ini. Apakah mereka bisa diajak bicara? Bibi Sari menggeleng. Mereka bukan manusia, bukan arwah. Mereka adalah kekuatan murni. Lapar, selalu lapar. Dan sekarang, dengan perjanjian Ki Gentur terputus, mereka kehilangan sumber makanan mereka. Makanan, jiwa-jiwa. Jadi mereka akan menginginkan jiwa saya sebagai gantinya. Kemungkinan besar. Tapi kamu punya kelebihan, kamu masih hidup. Jiwa hidup lebih sulit diambil daripada jiwa yang sudah mati. Dan kamu memiliki perlindungan. Dia memberikan saya sebuah kalung baru, rantai perak dengan liontin berbentuk bunga melati. Ini dari Mbah Ratu. Dia membuatnya untuk melindungi dirinya, tapi tidak sempat menggunakannya. Sekarang untukmu, saya mengenakannya, terasa hangat, seperti ada energi lembut yang mengelilingi saya. Malam kembali tiba, ritual hampir sama dengan sebelumnya. Tapi dengan tambahan, lingkaran perlindungan lebih besar, lilin lebih banyak, dan di tengah, selain cermin, ada sebuah mangkuk berisi air jernih. Air ini dari 7 mata air suci, jelas Bibi Sari. Untuk memurnikan. Ketika kamu menemukan jiwa-jiwa itu, percikan air ini pada mereka. Itu akan membantu melepaskan ikatan mereka dengan dimensi itu. Dan Ki Gentur, Bibi Sari diam sejenak. Untuk Ki Gentur, itu pilihanmu. Tapi ingat, Maya, beberapa jiwa sudah terlalu rusak untuk diselamatkan. Beberapa sudah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Saya mengerti, tapi saya harus mencoba. Saya masuk ke dalam lingkaran. Bibi Sari mulai membacakan mantra. Kali ini, mantranya berbeda,
lebih panjang, lebih kompleks. Udara di ruangan bergetar, dan suara gemuruh rendah terdengar dari kejauhan, seperti guntur dari dunia lain. Cermin di tengah mulai menunjukkan gambar lagi. Tapi kali ini, bukan hutan. Ini sebuah ruangan besar tanpa batas yang jelas, dengan langit-langit yang tidak terlihat. Di dalamnya, berdiri atau melayang ratusan, mungkin ribuan, sosok transparan. Jiwa-jiwa yang terjebak, dan di tengah mereka semua, berdiri Nyai Kanti. Dia melihat ke arah cermin, seperti tahu saya akan datang. Sekarang, Maya, kata Bibi Sari. Saya menyentuh cermin, dan sekali lagi, saya terhisap masuk. Dimensi kegelapan kali ini terasa berbeda. Tidak lagi seperti hutan yang hidup, tapi seperti ruang kosong yang besar dan sunyi. Tapi sunyi yang berisik, dipenuhi oleh erangan pelan, tangisan, bisikan-bisikan penderitaan dari jiwa-jiwa di sekeliling. Nyai Kanti mendekat. Kamu datang. Saya janji, kata saya. Dia melihat sekeliling. Mereka semua di sini. Semua korban gentur. Dan, ada yang lain juga. Korban dari sebelum dia. Korban dari kekuatan yang sama. Dari pengguna yang berbeda. Saya melihat lebih dekat. Jiwa-jiwa itu dari berbagai era. Beberapa dengan pakaian sangat tua, beberapa lebih modern. Semua memiliki ekspresi yang sama, kosong, putus asa. Di mana Ki Gentur? Tanya saya. Nyai Kanti menunjuk ke kejauhan. Di sana, ada sebuah singgasana dari batu hitam. Dan di atasnya, duduk Ki Gentur. Tapi bukan Ki Gentur yang perkasa yang saya temui sebelumnya. Ini Ki Gentur yang sudah tua renta, tubuhnya bungkuk, matanya tidak lagi merah, sekarang kosong, hitam pekat. Dia terikat ke singgasana oleh rantai-rantai asap hitam. Dia sekarang menjadi yang terikat, bisik Nyai Kanti. Kekuatan yang dia layani sekarang memperbudaknya. Seperti yang dia lakukan pada kami. Saya mendekat, jiwa-jiwa lain mengikuti, membentuk lingkaran di sekitar saya dan Nyai Kanti. Mereka penasaran, tapi juga takut. Ketika saya mendekati singgasana, Ki Gentur mengangkat kepalanya. Kamu, kembali. Suaranya lemah, parau. Tidak ada lagi kesombongan, hanya kelelahan yang tak berujung. Untuk membebaskan mereka, kata saya. Ki Gentur tertawa kecil, pahit. Bebaskan. Tidak ada yang bebas di sini. Ini akhir dari semua jalan. Tempat jiwa-jiwa yang terjual. Saya akan mencoba. Saya mengeluarkan mangkuk air dari tas kecil yang saya bawa. Bibi Sari mengatakan benda dari dunia nyata bisa dibawa asal memiliki makna spiritual kuat. Saya mencelupkan jari, lalu memercikkan air ke arah jiwa terdekat, seorang perempuan muda dengan pakaian tahun 70-an. Begitu air menyentuhnya, sesuatu terjadi. Sosok transparannya menjadi lebih padat, lebih hidup. Dan di wajahnya, ekspresi kosong itu berubah menjadi penuh kesadaran. Dia melihat tangannya, lalu melihat saya. Aku, di mana? Aku ingat, ada paket, dan kemudian, dia menangis. Aku ingin pulang, tapi dia tidak bisa pulang. Tubuhnya di dunia nyata sudah lama mati. Tapi setidaknya, jiwanya bisa bebas dari dimensi ini. Saya terus memercikkan air. Satu persatu, jiwa-jiwa menjadi sadar. Beberapa menangis, beberapa tersenyum lega, beberapa bingung. Tapi semua merasakan perubahan, ikatan mereka dengan dimensi ini melemah. Tapi kemudian, dimensi itu sendiri bereaksi. Lantai, atau apapun yang menjadi dasar tempat ini, bergetar. Dari kegelapan di sekeliling, muncul sosok-sosok bukan jiwa manusia, tapi sesuatu yang lain. Bentuk-bentuk tanpa wujud tetap, selalu berubah, selalu bergerak. Penjaga dimensi. Mereka mengeluarkan suara, bukan suara, tapi sensasi langsung di pikiran, lapar. Beri makan. Nyai Kanti berdiri di depan saya. Aku akan menghadapi mereka. Kamu lanjutkan, tapi kamu janji memberiku waktu dengan gentur. Sekarang waktunya. Saya mengangguk, lalu berbalik ke arah jiwa-jiwa lain. Semua berkumpul di sekitar saya. Saya akan membawa kalian keluar.
Tapi sebelum saya bisa melakukan apapun, Nyai Kanti sudah mendekati Ki Gentur. Gentur, katanya, suara penuh dengan 100 tahun dendam dan 100 tahun cinta yang hancur. Ki Gentur melihatnya. Untuk pertama kali, ada emosi di wajahnya, penyesalan. Kanti, kamu masih di sini. Selama ini, menontonmu, membencimu, tapi juga merindukan orang yang dulu ku kenal. Orang itu sudah lama mati, bisik Ki Gentur. Yang tersisa hanya ini, monster. Nyai Kanti mengangguk. Aku tahu, tapi tetap saja, dia mendekat. Tangan transparannya menyentuh wajah Ki Gentur. Kita berdua terjebak, kita berdua menderita. Mungkin, sudah waktunya berhenti. Ki Gentur menatapnya, dan untuk sesaat, saya melihat kilatan manusia di dalam monster itu. Air mata mengalir di pipinya, air mata hitam pekat seperti minyak. Aku menyesal, Kanti, untuk semuanya. Nyai Kanti memandangnya lama, lalu dia menoleh ke arah saya. Maya, ada cara untuk membebaskan semua jiwa sekaligus. Tapi butuh pengorbanan besar. Apa? Singgasana itu, katanya menunjuk singgasana batu tempat Ki Gentur duduk. Itu adalah pusat dimensi ini. Jika dihancurkan, semua ikatan akan terputus. Semua jiwa bebas. Tapi bagaimana menghancurkannya? Nyai Kanti tersenyum, senyum sedih, tapi juga penuh kedamaian. Dengan pengorbanan jiwa yang masih terikat kuat padanya. Jiwa yang menjadi sumber kekuatan dimensi ini. Saya melihat ke Ki Gentur. Dia mengerti. Tidak, protes saya. Ada cara lain. Tidak ada, kata Ki Gentur. Ini satu-satunya cara, dan ini yang pantas kuterima. Dia berdiri dari singgasana. Rantai-rantai asap yang mengikatnya menjadi tegang. Selama ini, aku memberi mereka jiwa-jiwa. Sekarang, mereka bisa memiliki jiwaku. Dan sebagai gantinya, kalian semua bebas. Nyai Kanti memegang tangannya. Aku akan tetap bersamamu, sampai akhir. Ki Gentur menatapnya, terkejut. Kamu tidak perlu. Selama 100 tahun, kita terpisah, potong Nyai Kanti. Aku tidak akan berpisah lagi. Bahkan jika ini akhir, saya ingin protes, tapi tahu ini pilihan mereka. Dan mungkin, ini satu-satunya cara. Penjaga dimensi semakin mendekat. Suara lapar di pikiran saya semakin keras, menyakitkan. Lakukan sekarang, Maya, teriak Nyai Kanti. Hancurkan singgasana, bagaimana, kerismu, dengan semua kekuatan yang kamu miliki. Saya mengangkat keris, tapi tidak menyerang singgasana. Saya menyerang rantai-rantai asap yang mengikat Ki Gentur. Bilah keris memotong rantai-rantai itu dengan mudah. Ki Gentur terkejut, bebas. Apa yang kamu lakukan? Tanya Nyai Kanti. Memberi pilihan, jawab saya. Ki Gentur, kamu bisa ikut kami. Kamu bisa mencoba menebus kesalahanmu. Tapi Ki Gentur menggeleng. Beberapa kesalahan tidak bisa ditebus. Beberapa jalan hanya memiliki satu akhir. Dia melihat Nyai Kanti. Tapi terima kasih untuk kesempatan itu. Lalu, sebelum siapapun bisa menghentikannya, Ki Gentur duduk kembali di singgasana. Tapi kali ini, dengan sengaja. Dan dia mulai menyatu dengannya. Batu singgasana menelan tubuhnya. Ki Gentur tidak melawan. Dia memeluk Nyai Kanti untuk terakhir kali, lalu mendorongnya pergi. Sekarang, Maya, teriaknya, suaranya sudah setengah menjadi batu. Saya menusukkan keris ke tengah singgasana. Cahaya, lebih terang dari matahari, menelan segalanya. Suara terakhir yang saya dengar adalah suara Ki Gentur dan Nyai Kanti, bersama-sama, terima kasih. Dan maafkan kami. Lalu segalanya hancur. Kesadaran kembali dengan sakit kepala yang menusuk. Saya terbaring di lantai rumah Bibi Sari. Tapi kali ini, lingkaran ritual sudah hancur, lilin-lilin mati, bubuk lingkaran tersebar, cermin pecah berkeping-keping. Bibi Sari membungkuk di atas saya, wajahnya pucat tapi tersenyum. Kamu berhasil, Maya, jiwa-jiwa itu, mereka bebas. Saya duduk perlahan. Ki Gentur, Nyai Kanti, Bibi Sari menggeleng.
Mereka memilih akhir mereka sendiri. Tapi mereka bebas juga dalam caranya. Saya merasa campur aduk, sedih, lega, kosong. Tapi tidak ada waktu untuk merenung. Telepon saya berdering lagi. Kali ini dari Bima. Maya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Tapi saya ingat semuanya. Dan ada sesuatu di rumah saya. Sesuatu yang buruk. Kami segera pergi ke rumah Bima. Sepanjang perjalanan, saya merasakan perubahan di udara, lebih ringan, lebih bersih. Seperti kabut tebal yang akhirnya tersingkap. Tapi ketika kami sampai di rumah Bima, kami merasakannya lagi, energi jahat. Tapi kali ini berbeda, tidak terpusat, tidak dikendalikan. Seperti sisa-sisa, Bima menunggu di depan rumah bersama ibunya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya jernih, sadar. Sejak saya bangun tadi, kata Bima, rumah ini terasa salah. Dingin di tempat-tempat tertentu, dan ada bau anyir lagi, tapi lebih lemah. Kami masuk, Bibi Sari langsung merasakannya. Buhul santet, Ki Gentur meninggalkan jebakan terakhir. Buhul, tanya saya, simbol fisik dari kutukannya. Biasanya berisi barang-barang pribadi korban, rambut, kuku, potongan pakaian, direndam dalam darah dan dikubur di tempat-tempat strategis. Selama buhul-buhul itu masih ada, kutukannya masih berakar di tempat ini. Kami mulai mencari. Dengan bantuan indera keenam saya dan pengetahuan Bibi Sari, kami menemukan buhul pertama, di bawah tangga, terbungkus kain hitam, berisi rambut Bima dan potongan kaos yang dia kenakan saat kecelakaan. Semua basah oleh cairan coklat kehitaman yang berbau darah busuk. Buhul kedua, di plafon kamar Bima, tersembunyi di atas langit-langit. Buhul ketiga, di kebun belakang, terkubur dekat pagar. Buhul keempat, di bawah wastafel kamar mandi. Buhul kelima, di dalam bingkai foto keluarga di ruang tamu. Dan buhul keenam, yang paling mengerikan, ditemukan di kamar orang tua Bima, di bawah tempat tidur mereka. Ini yang terbesar, berisi tidak hanya rambut dan kuku, tapi juga boneka kain kecil yang menyerupai seluruh keluarga Bima, dengan jarum-jarum menancap di setiap anggota badan. 6 buhul, kata Bibi Sari. Angka kesempurnaan dalam ilmu hitam. Ki Gentur ingin memastikan keluarga ini benar-benar hancur. Bagaimana kita menghancurkannya? Tanya Ibu Bima, suaranya gemetar. Harus dibakar, tapi tidak bisa sembarangan. Harus dengan api yang dimurnikan, dan dengan mantra pembebasan. Kami mengumpulkan semua buhul di halaman belakang. Bibi Sari menyiapkan api kecil menggunakan kayu tertentu dan minyak kelapa murni. Saya membantu menyusun buhul-buhul itu di atas api, tapi tidak menyalakannya dulu. Pertama, kita harus memutuskan ikatan energinya, kata Bibi Sari. Maya, kamu yang memimpin. Kamu yang memutuskan perjanjian Ki Gentur, jadi kamu yang memiliki otoritas untuk membersihkan sisa-sisa kekuatannya. Saya tidak yakin bisa, tapi saya mencoba. Saya berdiri di depan buhul-buhul, keris di tangan. Saya tutup mata, coba merasakan energi di sekeliling. Dan saya merasakannya, benang-benang hitam tipis yang menghubungkan buhul-buhul itu dengan rumah, dengan keluarga Bima, bahkan dengan kota di sekeliling. Jaring kegelapan yang Ki Gentur tenun dengan hati-hati. Saya mengangkat keris, memvisualisasikan memotong benang-benang itu satu persatu. Dengan setiap benang yang terputus, saya mendengar suara, bukan suara fisik, tapi suara di pikiran, seperti tali yang putus, seperti rantai yang hancur. Lalu, saya merasakan kehadiran, bukan Ki Gentur atau Nyai Kanti, tapi jiwa-jiwa lain yang baru saja dibebaskan. Mereka di sini, mengelilingi kami, membantu. Terima kasih, bisik saya. Bibi Sari menyalakan api. Api itu menyala dengan warna biru pucat pada awalnya, lalu berubah menjadi oranye terang. Buhul-buhul itu terbakar, tapi tidak seperti benda biasa, mereka berasap hitam pekat, dan dari asap itu, keluar suara jeritan kecil, mungkin sisa-sisa energi jahat yang terperangkap. Proses pembakaran memakan waktu lama. Setiap buhul melawan, seolah memiliki kesadaran sendiri.
Tapi akhirnya, satu persatu, mereka menjadi abu. Ketika buhul terakhir, boneka keluarga, terbakar, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari api, keluar 4 sosok asap putih. Mereka membentuk wajah, ayah Bima, yang masih terbaring di rumah sakit, ibu Bima, Bima sendiri, dan adiknya Bayu. Sosok-sosok itu tersenyum, lalu menghilang. Jiwa-jiwa mereka yang hampir diambil, bisik Bibi Sari, sekarang benar-benar bebas. Setelah api padam, kami menyebarkan abu ke sungai terdekat, seperti yang diinstruksikan Bibi Sari, agar sisa-sisa energi tersebar dan dinetralisasi oleh air yang mengalir. Kembali ke rumah Bima, suasana sudah berbeda. Udara terasa bersih, hangat. Tidak ada lagi bisikan-bisikan, tidak ada lagi bayangan aneh. Bima memeluk saya. Terima kasih, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Jalani hidupmu dengan baik, kata saya. Itu cukup, tapi ketika kami akan pergi, Ibu Bima memberikan sesuatu pada saya, sebuah album foto tua. Ini dari leluhur keluarga kami, katanya. Saya tidak tahu apakah ini penting, tapi ada foto seseorang yang mirip dengan kamu. Saya membuka album. Di halaman tengah, ada foto hitam putih dari sekitar tahun 1920-an. Seorang perempuan muda berdiri bersama sebuah keluarga Bima, berdasarkan kemiripan wajah. Dan perempuan muda itu mirip dengan saya. Sangat mirip. Di belakang foto, ada tulisan, Mbah Ratu, Pelindung Keluarga, 1923. Mbah Ratu, dia tidak hanya melawan Ki Gentur. Dia juga melindungi keluarga Bima. Mungkin itulah sebabnya Ki Gentur membidik mereka balas dendam tidak langsung pada keturunan orang yang dilindungi Mbah Ratu. Segalanya terhubung, lebih dalam dari yang saya kira. Di mobil kembali ke rumah Bibi Sari, saya bertanya, apakah ini benar-benar berakhir? Bibi Sari menatap jalan di depan. Untuk Ki Gentur, iya. Tapi seperti yang kamu lihat, dia bukan satu-satunya. Selama ada orang yang mencari kekuatan dengan cara salah, selama ada orang yang mau menjual jiwa mereka atau jiwa orang lain, akan selalu ada Ki Gentur lainnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan apa yang selalu dilakukan keluarga kita, melindungi, menyapu kegelapan dimanapun kita menemukannya. Tapi sekarang, kamu tidak sendirian. Dia menepuk bahu saya. Kamu memiliki saudara-saudara gaib, kamu memiliki pengetahuannya, dan kamu memiliki pengalaman ini. Saya mengangguk, melihat kota Jakarta di luar jendela. Kota yang tampak normal, tapi saya tahu sekarang, di balik normalitas itu, ada pertarungan abadi antara terang dan gelap. Dan saya adalah bagian dari pertarungan itu. Tapi untuk pertama kali, saya tidak takut. Saya siap. 2 bulan telah berlalu sejak kejadian dengan Ki Gentur. Kehidupan perlahan kembali normal, atau setidaknya, semacam normal baru. Rina pulih sepenuhnya, meski kadang masih mimpi buruk. Tapi dia lebih kuat sekarang, pengalaman itu mengajarkannya bahwa dunia lebih luas dari yang dia kira, dan bahwa adiknya memiliki peran khusus di dalamnya. Bima dan keluarganya juga pulih. Ayahnya akhirnya bangun dari koma, meski masih lemah. Tapi dokter optimis dia akan sembuh total. Yang menarik, Bima sekarang menjadi relawan di organisasi yang membantu korban penipuan dan kultus. Cara dia menebus pengalaman traumatisnya dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Saya tidak lagi bekerja di kantor ekspedisi. Pak Hendra, atasan saya yang memberikan paket maut itu, menghilang tak berbekas. Polisi menyelidiki, tapi tidak menemukan jejak. Saya punya teori sendiri. Dia mungkin korban Ki Gentur juga, atau mungkin bagian dari jaringannya. Tapi tanpa bukti, saya memilih untuk melanjutkan hidup. Sekarang saya bekerja penuh waktu dengan Bibi Sari, merawat rumah leluhur, mempelajari warisan pengetahuan keluarga, dan membantu orang-orang yang memiliki masalah gaib. Sebuah panggilan hidup yang tidak pernah saya bayangkan, tapi yang sekarang terasa benar. Hari ini,
Saya berdiri di ruangan tanpa jendela di rumah Bibi Sari, tapi sekarang ruangan itu tidak lagi gelap atau menyeramkan. Lilin-lilin menyala terang, rak-rak buku telah dirapikan, dan di dinding, foto-foto leluhur kami dipajang dengan hormat. Di tengah ruangan, ada altar baru, tidak hanya untuk leluhur kami, tapi juga untuk jiwa-jiwa yang kami bantu bebaskan, termasuk Nyai Kanti dan korban-korban Ki Gentur lainnya. Bahkan ada lilin kecil untuk Ki Gentur sendiri, bukan untuk menghormatinya, tapi untuk mengingatkan bahwa jalan kegelapan selalu berakhir dengan kehancuran. Bibi Sari masuk, membawa teh. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Saya mengangguk. Setiap hari sekarang adalah hari belajar, tentang mantra, tentang simbol, tentang dunia gaib, tentang cara menjaga keseimbangan. Tapi hari ini, Bibi Sari tidak membawa buku. Dia membawa sebuah kotak kayu kecil yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini untukmu, katanya, menyerahkan kotak itu. Saya membukanya. Di dalam, ada 3 benda, sebuah buku catatan baru, kosong, sebuah pena dengan tinta perak, dan sebuah keris kecil, bukan keris perak warisan saya, tapi yang baru, dengan desain yang sedikit berbeda. Buku catatan untuk mencatat perjalananmu, jelas Bibi Sari. Pena dengan tinta khusus, tulisannya hanya akan terlihat oleh mereka yang memiliki indera keenam. Dan keris baru, untuk generasi berikutnya. Saya melihat keris itu, lebih kecil dari milik saya, tapi terasa memiliki energi yang sama. Generasi berikutnya, Bibi Sari tersenyum. Keluarga kita akan terus berlanjut. Suatu hari, akan ada penyapu kegelapan setelah kamu. Dan kamu harus mempersiapkannya. Pikiran itu membuat saya merinding. Saya masih merasa seperti pemula, dan sekarang sudah harus memikirkan tentang penerus. Tapi pertama, lanjut Bibi Sari, kamu harus menyelesaikan satu tugas terakhir. Apa? Membersihkan nama keluarga kita. Selama ini, kita hanya bereaksi, melindungi, menyelamatkan. Tapi sekarang, waktunya untuk bertindak. Untuk mencegah Ki Gentur berikutnya muncul. Bagaimana caranya? Dengan menemukan jaringannya, jawab Bibi Sari. Ki Gentur tidak bekerja sendirian. Dia memiliki murid, mitra, korban yang dia kendalikan. Beberapa dari mereka mungkin masih aktif. Dan mereka mungkin marah karena kehilangan guru mereka. Jadi pertarungan belum benar-benar berakhir. Hanya berubah bentuk. Di mana kita mulai? Tanya saya. Bibi Sari membuka sebuah peta Indonesia di atas meja. Di peta itu, ada tanda-tanda di berbagai kota, titik-titik merah kecil. Lokasi-lokasi di mana Ki Gentur diketahui aktif dalam 50 tahun terakhir, katanya. Berdasarkan catatan Mbah Ratu, laporan korban, dan firasat saya. Banyak titik, terlalu banyak. Kita tidak bisa ke semua tempat ini, protes saya. Tidak sendiri. Tapi kita tidak sendiri. Dia menunjuk ke beberapa titik. Di sini, di Surabaya, ada seorang perempuan dengan kemampuan seperti kita. Di sini, di Medan, ada seorang laki-laki tua yang melawan ilmu hitam dengan caranya sendiri. Di Bali, di Makassar, di Yogyakarta, ada orang-orang baik yang melawan kegelapan. Tapi mereka bekerja sendiri-sendiri, terpisah. Saya mulai mengerti. Kamu ingin menyatukan mereka? Kamu ingin menyatukan mereka? Koreksi Bibi Sari. Kamu yang memiliki otoritas sekarang. Kamu yang mengalahkan Ki Gentur. Kamu yang membebaskan jiwa-jiwa. Ceritamu akan menginspirasi mereka. Tapi itu berarti bepergian ke seluruh Indonesia. Bertemu orang-orang asing, mempercayai mereka. Dan yang lebih menakutkan, meminta mereka mempercayai saya. Saya tidak tahu apakah saya siap, saya. Tidak ada yang pernah siap, kata Bibi Sari. Tapi kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Pengalaman langsung dengan musuh terbesar yang pernah kita hadapi. Dan kamu menang. Dia menutup peta. Tapi tidak sekarang. Kamu masih butuh belajar. Setidaknya 1 tahun lagi. Tapi setelah itu, ya, perjalanan akan dimulai. 1 tahun. Waktu yang tidak panjang, tapi cukup untuk mempersiapkan diri. Malam itu,
Saya duduk di kamar saya, menulis di buku catatan baru. Halaman pertama. Hari ini saya belajar bahwa pertarungan melawan kegelapan tidak pernah benar-benar berakhir. Tapi itu tidak membuat saya takut, karena saya juga belajar bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada cahaya di mana-mana, di dalam diri kita, di antara kita, dan di dunia di sekitar kita. Dan cahaya itu lebih kuat dari kegelapan apapun. Saya berhenti menulis, melihat ke jendela. Malam ini cerah, bintang-bintang terlihat. Dan untuk pertama kali sejak semuanya dimulai, saya merasa damai. Tapi kemudian, sesuatu menarik perhatian saya. Di antara bintang-bintang, ada pola yang mirip dengan simbol Ki Gentur. Hanya sesaat, lalu hilang. Apakah imajinasi atau peringatan? Saya tidak tahu, tapi saya tahu ini, apapun yang datang, saya akan siap. Dengan keris di tangan, dengan saudara-saudara gaib di samping, dengan warisan penyapu kegelapan di darah saya. Dan dengan keyakinan bahwa selama ada orang yang berani menolak cinta dengan cara yang salah, selama ada orang yang mencari kekuatan dengan mengorbankan orang lain, akan selalu ada Ki Gentur. Tapi selama itu juga, akan selalu ada orang seperti saya, penyapu kegelapan. Warisan Ki Gentur tidak mati bersamanya. Kami masih ada, dan kami tidak akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tunggulah, hadiah, kami sedang dalam perjalanan. Saya membakar boneka itu, tidak takut. Karena saya tahu, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari babak berikutnya. Dan saya siap. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda, pendengar setia, Kisah Misteri di Shaifless Channel dan pembaca cerdas di shaifless.com. Semoga kisah ini memberikan pembelajaran dan waspada bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, menulis komentar yang membangun, dan membagikan episode ini kepada orang-orang terdekat Anda. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang tak terlupakan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan misteri yang lebih menegangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.